Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimul hasanati wassalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ghafirudz dzunubi wa mukaffirus sayyi'at, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul fadli wasyafa'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa'i wal karamat. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wa fi haditsin akhar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kebaikan-kebaikannya. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan pada hari ini, dan Allah ringankan langkah kaki kita untuk melangkah ke tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha, inayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam agamanya, istiqamah dalam ketaatannya, istiqamah dalam kebaikan dan amal soleh sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ulun mohon izin untuk menyampaikan untuk bekal kita semuanya pada kesempatan yang barokah ini Pembahasan kita singkat insyaallah terkait masalah nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang sempurna, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, dia pasti masuk surga. Imam Nawawi menyebutkan mengenai hadis tersebut, bukan berarti hadis ini menunjukkan terbatasnya nama Allah, yaitu tidak terbatas pada jumlah 99 nama. Ada nama lain, tapi hadis tersebut hanya menunjukkan jumlah angka, jumlah angka, bukan bermaksud untuk membatasi dengan jumlah tertentu 99. Yang pertama di antara Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah dua nama Allah yang sangat mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama Allah ini disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di ayat pertama surah Al-Fatihah ini. Dan kalau kita melihat di dalam tabel Asmaul Husna,
Dua nama Allah ini disebutkan setelah nama Allah, yaitu Allah. Jadi setelah lafzul jalalah Allah disebutkan dua nama Allah berikutnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama ini tersebar dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Surah Ar-Rahman. Kemudian surah Al-Muzammil, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Juga di situ terdapat nama Ar-Rahim. Ya. Kemudian dua nama Allah yang mulia ini diambil dari rahmat, dari sifat Allah yang maha rahmat. Kemudian sebagian ulama membedakan ke beberapa perbedaan antara dua nama tersebut. Di manakah letak perbedaannya? Yang pertama adalah bahwa nama Ar-Rahman meliputi rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluk di dunia ini, dan juga mencakup rahmat Allah bagi orang beriman di akhirat kelak. Adapun nama Ar-Rahim maka meliputi rahmat Allah secara khusus bagi orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia Allah Maha penyayang kepada orang beriman. Nah, jadi Ar-Rahman ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh makhluk. Ya, makhluk yang diciptakan Allah, baik itu makhluk yang ada di langit sana yang tidak bisa kita lihat, maupun makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini atau di bawah bumi, atau apa yang ada di antara langit dan bumi yang tidak bisa kita lihat atau kita jangkau dengan akal kita. Semua itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang beriman mendapatkan rahmat secara khusus, ataupun orang yang tidak beriman juga mendapatkan rahmat secara umum. Jadi Ar-Rahman ini mengandung rahmat Allah secara khusus dan juga secara umum. Yang rahmat secara umum ini Allah berikan kepada semua manusia, ya. Bahkan kepada iblis Allah berikan rahmat secara umum. Bentuk rahmat umum yang Allah berikan kepada iblis yaitu dipanjangkannya umur iblis, diberikannya iblis kesempatan untuk menjebak, untuk memalingkan manusia dari ketaatannya kepada Allah. Diberikan oleh Allah kesempatan melakukan apapun yang diinginkan oleh iblis untuk menyeret manusia ke neraka, ya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah kepada musuhnya. Karena iblis ini diingatkan oleh Allah agar kita menjadikannya sebagai musuh. Kan Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh. Jadi syaitan ini adalah murni, pure materi keburukan. Jadi materi syaitan ini seluruhnya mengandung keburukan-keburukan. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Hanya manusia yang terjebak pada rayuan syaitan melihat keburukan, kemaksiatan, dosa itu dibungkus dengan kebaikan. Ya, jadi maksiat itu dibungkus dengan kebaikan. Contohnya misalnya Khawarij, kelompok Khawarij adalah kelompok yang mengkafirkan kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi mereka itu menganggap diri mereka berada di atas jalan kebenaran, di atas petunjuk. Sedangkan orang-orang yang tidak mengikuti mereka berada di atas kesesatan dan penyimpangan. Sehingga mereka berani gegabah mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan ya orang-orang mukmin, ya seluruhnya. Untung saja Khawarij tidak ada di Indonesia. Semuanya sudah melakukan bom bunuh diri. Alhamdulillah. Itu ciri-ciri Khawarij. Ya. Sehingga tertulis setelah dia melakukan bom bunuh diri, apa tulisannya kemarin? Saya lupa itu. Pokoknya ada pesannya.
Ini ciri-ciri Khawarij ya. Dan Khawarij itu ternyata sudah muncul ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sedang membagi-bagikan harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Ya. 1/5, 1/3 dan sebagainya, ada sistem pembagiannya itu. Tiba-tiba muncul seseorang yang memprotes Nabi, ya, mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Maka Rasulullah terdiam mendengar kalimat ini, dan rona wajah Rasulullah berubah menjadi merah, yang menunjukkan amarah Nabi. Nabi itu marah bukan untuk pribadinya sendiri. Beda dengan kita. Kita ini marah karena kehormatan kita merasa dinodai orang, atau kita merasa dirugikan, ya, dunianya atau sebagainya. Rasulullah kapan marah? Ketika agama Allah, ya, dihina. Ketika beliau sebagai Rasul Allah dihina, itu marah. Berlaku adillah, kata orang ini. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai laki-laki, siapa lagi yang bisa berlaku adil kalau bukan saya? Pada saat demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba-tiba memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal leher orang ini. Nah, itu ciri khasnya Umar. Kita butuh kepada sosok Umar di zaman sekarang yang punya keberanian menegakkan kebenaran dan tidak takut kepada siapapun. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu menyifati karakter mereka itu wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan kepada orang yang mencela. Jadi tidak takut celaan manusia, ya. Mereka tidak mengikuti arus pemikiran manusia, atau kebanyakan orang berpikir tidak ikut. Mereka itu out of the box. Mereka berpikir di luar kerangka berpikir kebanyakan manusia sekarang ini. Karena manusia itu punya kepentingan dunia, sehingga mereka itu mudah terombang-ambing umat Islam. Sehingga kondisi zaman sekarang persis seperti yang pernah disabdakan Nabi, innakum guta'un ka guta'is sail. Kami itu tak ubahnya seperti buih di lautan. Ya, kalau kita melihat sifat buih di lautan itu seperti apa, mudah terhempas ombak, ya kan? Banyak tapi sangat mudah, sangat lemah sekali, mudah terombang-ambing oleh gelombang lautan yang ada di laut. Ke kanan, ke kiri, kemudian dihempas habis semua. Seperti itulah umat Islam, banyak secara kuantitas tetapi tidak memiliki kualitas. Tidak memiliki kualitas akidah, tidak mempunyai kualitas ibadah, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kualitas iman, bagaimana bertahan di tengah situasi kondisi zaman yang hari ini tidak mudah seseorang itu mempertahankan iman Islamnya. Ya, sangat rapuh sehingga orang bisa menjual iman Islamnya itu dengan harga dunia. Nah, itu seperti yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika beliau mengatakan yusbih al-mu'min, yusbih ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yabi'ud din bi'arad minad dunya, dalam hadis Bukhari. Nanti di akhir zaman ada orang di pagi hari masih beriman, di sore harinya sudah kufur. Atau di sore harinya masih beriman, pagi hari esoknya sudah kufur. Kenapa? Yabi'ud din bi'arad minad dunya. Dia telah menjual agamanya, akidahnya, iman Islamnya dengan sedikit nilai dunia. Jadi sekarang ini hampir semua yang pernah disabdakan Nabi melalui ramalan-ramalan Rasulullah SAW itu terjadi menjadi satu fakta yang menyedihkan, sekaligus juga memprihatinkan kita semuanya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan tentang orang tersebut, akan muncul dari orang ini satu kelompok manusia di mana kalau mereka membaca Al-Quran tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Apa maksudnya? Al-Quran tidak masuk menambah iman mereka. Al-Quran tidak masuk ke dalam hati sanubari mereka, tidak membuat mereka semakin taat, tidak membuat mereka semakin dekat dengan Allah,
tapi Al-Quran itu mereka jadikan sebagai dalil ayat untuk mengkafirkan umat Islam. Ini bahaya Khawarij ini. Nah, ini perlu kita kaji masalah kelompok-kelompok ini supaya sebagian umat Islam jangan terjebak kepada pemikiran dan akidah mereka. Sebagian orang yang suka ngaji, kadang-kadang mereka punya sedikit sifat mereka itu ada, suka menyalahkan umat Islam. Rasulullah SAW tidak pernah diutus oleh Allah untuk menyalah-nyalahkan orang, tidak pernah. Rasulullah SAW datang kepada beliau Arab Badui, memanggil dengan panggilan Muhammad. Panggil Muhammad. Itu satu bentuk merendahkan derajat kedudukan Nabi sebagai seorang Rasul Allah. Para sahabat yang mendengar itu marah. Tapi beliau tidak marah. Dia marah. Ada orang yang kencing tiba-tiba di pojokan masjid begitu kan. Sehingga ketika Rasul mengutus sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal, beliau memberikan pesan kepada Mu'az sebagai seorang utusan dai yang akan diutus untuk berdakwah di negeri Yaman. Pesan beliau yang disampaikannya adalah, ya Mu'az, wahai Mu'az, yassira wa la tu'assira. Permudah urusan orang, jangan engkau mempersulit. Artinya apa? Bahwa Islam ini sebagai agama yang mudah dijalani. Karena memang Allah tidak pernah menjadikan Islam ini sebagai agama yang mempersulit penganutnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tidak. Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak sama sekali menjadikan satu kesulitan bagi kalian dalam melakukan agama ini. Enggak. Banyak contohnya, sholat bagi yang nggak bisa berdiri tegak, tidak bisa dipaksakan, ya sudah duduk gitu. Tidak bisa juga sholat dengan posisi duduk, tidak bisa dipaksakan, ya sudah berbaring. Kemudian puasa bagi seorang musafir yang safarnya jaraknya sangat jauh, bisa melelahkan, bisa bikin segala macam kesulitan dalam safarnya, dia bisa berbuka, mendapatkan keringanan rukhsah. Ibu yang hamil pun juga bisa tidak berpuasa pada saat Ramadan. Yang menyusui bayi pun juga demikian. Macam-macam, begitu banyak contoh-contoh dalam Islam ini di mana kita menyaksikan dengan sangat jelas kemudahan dalam melakukan amal soleh. Nah, jadi ini perlu sekali. Maka Rasul mengatakan mereka baca Al-Quran tapi tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sebatas di tenggorokan, tidak sampai melewati sini. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita baca Al-Quran hanya suara yang keluar, tapi ayat yang kita baca enggak kita pahami maksudnya. Apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan alam semesta. Nah, itu memiliki kandungan yang sangat luas, apalagi Al-Fatihah. Yang dikatakan oleh Nabi Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dikatakan demikian karena seluruh makna Al-Quran itu induknya ke surah ini, ke induknya surah ini. Jangan sampai kita tidak memahami. Apalagi kalau membaca Al-Fatihah itu dengan bacaan yang belum tepat. Sehingga para ulama qiraat itu menyebutkan ada dua kesalahan berat dan kesalahan ringan. Kesalahan berat dalam baca Al-Quran yaitu kesalahan yang sampai mengubah makna. Kesalahan ringan tidak sampai mengubah makna, tapi mengubah makhraj huruf dan lain sebagainya. Maka Rasul selanjutnya mengatakan akan keluar dari orang ini kelompok orang yang kalau mereka baca Al-Quran mereka tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Kemudian Rasulullah menyifati mereka dengan sifat yang lain, yaitu apa? Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minal qaus. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah melesat dengan cepat dari busurnya. Jadi mereka suka mengkafirkan sehingga mereka tidak sadar saat mereka mengkafirkan saudaranya, kekufuran itu bisa kembali kepada salah satu, apakah si penuduh atau si yang tertuduh. Kalau tidak terbukti, maka kekufuran itu akan mengenai si penuduh ini. Dia lihat, Kenapa? Karena ini berat.
ya, memponis orang itu dengan ponis kafir, itu berat sekali tanggung jawabnya di hari kiamat di hadapan Allah. Memponis orang dengan ahli maksiat pun juga tidak boleh sebenarnya. Karena inti agama itu adalah ya, bagaimana rahmatan lil alamin. Kita sebagai muslim menyampaikan pesan-pesan Islam yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana yang beliau sampaikan kepada Muaz, yassira wa la tu'assira. Permudah jangan persulit. Basyira wa la tunaffira. Sampaikan yang menggembirakan, jangan sampaikan yang bikin takut orang. Itu Islam itu seperti itu. Makanya kalau datang kepada Rasul Arab Badui bertanya tentang Islam kepada beliau, Rasulullah SAW membatasi jawabannya pada persoalan-persoalan pokok. Apa itu Islam? Islam itu adalah solat, syahadat, solat. Apakah ada yang lain selain solat? Tidak ada, cuma solat. Kemudian zakat, apakah ada selain zakat? Tidak ada, cuma zakat. Padahal kalau kita tahu, pelajari, selain zakat ada banyak. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada hibah, dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak memberikan jawaban lebih dari sekedar jawaban pokok, karena yang bertanya ini seorang Arab Badui. Beliau mengerti betul bagaimana karakter, watak, dan sifat si penanya tersebut. Artinya pelajaran bisa kita ambil itu, beri kemudahan kepada orang. Beri kemudahan kepada orang. Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang sifatnya umum ini kepada hewan. Hewan itu singa atau hewan-hewan buas lainnya, itu sangat sayang kepada anaknya. Atau mohon maaf, anjing ya, anjing gitu kan. Kemudian singa, macan, buaya ya, yang galak-galak, yang ganas-ganas, yang yang bikin takut kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya, meniupkan ruh kasih sayang kepada hewan-hewan tersebut. Manusia pun juga demikian. Tapi kadang-kala manusia itu bisa berubah jauh lebih ganas daripada hewan yang ganas sekalipun. Yaitu ketika kita menyaksikan banyak kasus ya. Kasus ya. Ini sifatnya ada yang ganas secara fisik, ada yang ganas tetapi tidak disadari oleh orang tua kebanyakan kepada anaknya. Yang ganas secara fisik ya mungkin banyak kasus ya. Ada yang ini membunuh apa segala macam, mungkin bisa ya menelantarkan anaknya ya, membiarkan anaknya meminta-minta di jalan dan sebagainya. Kemudian ada yang orang tua itu ganas secara tidak fisik, tetapi tidak menyadari bahwa ya, tindakan orang tua tersebut bisa menyeret anaknya tersebut menjadi anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan dari orang tuanya. Dan ternyata itulah yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta benda dan anak-anakmu membuat kamu lalai untuk ingat kepada Allah. Ya. Sehingga Allah menyebutkan harta dan anak-anak itu sebagai musuh, dalam ayat lain sebagai fitnah, ujian. Anak itu bisa menjadi musuh tatkala kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Mereka suatu saat akan menyusahkan orang tuanya, suatu saat akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Dalam sebuah pepatah bahasa Arab disebutkan, an-nasu a'da'un lima jahilu. Manusia itu musuh selama mereka bodoh ya. Jadi kalau kita sama orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, itu kita bisa dianu terus, dicela terus, karena nggak ngerti, tidak paham ya. Sehingga Imam Syafi'i itu menyebutkan dalam salah satu bait syairnya, idza nataqas safihu bi kulli qubhin fada'hu fa inna khairan min ijabatihi as-sukutu. Kalau ada orang pandir itu bukan bahasa Banjar, orang bodoh ya, orang yang kurang akalnya, berbicara kepadamu dengan menyebutkan segala macam aib dan keburukanmu, maka biarkan dia. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Karena sebaik-baik jawabanmu untuk dia adalah berdiam diri. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Maka orang tua itu kemudian membiarkan anak-anaknya menyukai apa yang menjadi hobinya, tanpa peduli bagaimana nasib masa depan pendidikan agama anaknya. Ya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman di mana informasi dengan begitu gampang kita akses. Tayangan-tayangan dengan segala bentuk positif negatifnya sangat mudah untuk dibuka oleh anak-anak kita. Sehingga pendidikan kita sebagai orang tua hari ini semakin lebih sulit dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu itu Masya Allah berbeda situasi kondisinya. Sebelum maghrib kita sudah disuruh orang tua kita berangkat ke masjid. Kemudian begitu dari masjid nggak langsung pulang, kita langsung ke rumah guru-guru kita untuk mengaji Al-Quran sampai Isya. Setelah itu kita ke masjid lagi, baru setelah itu kita pulang. Begitu seterusnya selama setiap hari. Ya. Kemudian kita sekolah, kita diajarkan untuk jualan dan lain sebagainya. Jadi kegiatan hari-hari kita di masa lalu itu sangat bermanfaat, bentuk penggemblengan pendidikan orang tua langsung ya, kepada anak-anak. Nah, zaman sekarang kita tidak mungkin menemukan fenomena itu. Sekarang fenomena sudah berubah, pergeseran ya, akhirnya apa? Terjadi pergeseran nilai, pergeseran akhlak, pergeseran iman ya. Yang seharusnya anak itu ya mengikuti orang tuanya, tapi justru kebanyakan anak itu mengikuti arus pergaulan luar rumah, bukan mengikuti orang tuanya. Kenapa? Kayak orang tuanya sendiri juga tidak peduli. Orang tuanya acuh tak acuh ya, yang penting tidak merepotkan, yang penting anak sekolah ya. Padahal ada satu perkataan dari Dr. Adil Husaini, seorang pakar pendidikan atau pakar parenting, bahwasanya pendidikan terbaik itu bukan menghasilkan orang-orang yang berprestasi, tapi pendidikan terbaik menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Banyak pendidikan universitas, SMP, SMA, apa segala macam lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari dasar, mulai dari pra pendidikan, PAUD dan sebagainya, menengah dan tinggi, itu hanya berprestasi secara akademisi, hanya berprestasi secara angka, IPK apa segala macam, tapi secara kualitas ketakwaan itu tidak muncul. Tetapi inilah yang dianggap sebagai satu prestasi ketika mencapai angka tertentu ya. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran, yang penting punya pernah mengikuti olimpiade, itu dikasih jempol, Pak. Sekarang kita lihat televisi, ketika sebagian anak bangsa berhasil menyumbangkan, katakanlah apa ya, prestasi sepak bola, ketika mereka datang, Pak, disambut, betul nggak? Mereka ditonton oleh jutaan pasang mata. Ketika seorang penghafal Quran umurnya 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, siapa yang menyambut mereka? Siapa yang mengantarkan mereka melepas kepergian mereka di bandara saat mereka akan mengharumkan, katakanlah untuk dunia ya, karena saya yakin bukan untuk dunia, untuk akhirat mereka. Tapi apakah negara kita ini tidak merasa bangga? Nah, ini wajah peradaban dan pendidikan di Indonesia kita lihat seperti itu. Budaya kita belum sampai membanggakan ketika seorang anak berprestasi agamanya. Kita hanya bangga ketika prestasi dunianya. Dan itu menjadi satu budaya dan tradisi yang sulit dirubah. Kenapa? Karena tidak dimulai dari individu-individu setiap rumah keluarga muslim. Dan mustahil perubahan yang besar itu bisa terjadi kalau tidak dimulai dari setiap rumah muslim itu. Karena itulah nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Dan kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Anak itu nikmat. Nikmat. Tetapi dia akan menjadi musuh suatu saat, akan menjadi fitnah yang bisa menyusahkan, menyulitkan orang tua manakala gagal di dalam mendidik anak. Sehingga ada seorang kawan yang dia sudah SMA anaknya, minta dibelikan motor sebagai syarat supaya dia mau ke masjid berjamaah. Setelah dibelikan motor, ternyata ke masjid cuma 1-2 kali, setelah itu dia nggak ke masjid lagi.
Artinya apa? Orang tua sudah kehilangan dasar-dasar pendidikan usia dini. Bagaimana mungkin anak itu akan bertahan ya, istiqomah kalau dia tidak punya basic, tidak punya dasar yang kuat. Membangun ketaatan itu bukan dimulai setelah usia 15 tahun ke atas, tapi membangun ketaatan itu dimulai jauh, 0 sampai dengan 7 tahun itu ada tahapan-tahapannya. 0 sampai 7 tahun, kemudian usia 7 sampai dengan 15 tahun itu ada tahapan-tahapan pendidikan apa dan bagaimana dan sebagainya. Anak perempuan seperti apa, anak laki-laki seperti apa. Itulah yang harus kita tanamkan, harus kita pahami, sehingga anak-anak kita itu bukan menjadi anak yang aduun, ya, musuh bagi orang tuanya, tapi bisa menggembirakan orang tuanya. Tidak menyusahkan orang tuanya, tapi membanggakan, membuat orang tuanya suatu ketika nanti menangis karena bahagia. Ya. Nah, ini adalah satu bentuk kehilangan rahmat yang secara tidak fisik tadi, ya. Biarkan anaknya keluyuran sehingga sampai pada puncak, ya, nauzubillah, puncak kehancuran kehidupan rumah tangga. Sebagian ya, anak-anak itu kemudian terjerumus ke dalam narkoba atau narkotika atau pergaulan bebas dan lain sebagainya. Orang tuanya tidak bisa apa-apa kalau sudah anak seperti itu. Tidak bisa ngapa-ngapain. Orang tua hanya pasrah, dan pada saat itu berdoa. Berdoa pada saat itu mungkin sangat kecil sekali kemungkinan. Kenapa? Ya, karena ibaratnya membangun bangunan yang sudah roboh itu susah. Ya. Mestinya bangun sesuatu yang tinggi itu dimulai dari membangun kekuatan fondasi. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala itu mulai mengajarkan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya sejak kecil. Misalnya mengenai pendidikan adab. Ya, mengenai pendidikan adab itu ada 3 waktu di mana anak-anak harus mengetuk kamar orang tuanya. Harus mengetuk kamar orang tuanya. Tidak boleh dia asal buka pintu kamar orang tuanya lalu masuk. Ya, sebelum subuh, kemudian pada siang hari, kemudian pada malam hari setelah isya. Ini pendidikan tentang adab. Ya, pendidikan tentang adab. Kemudian tentang sholat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mendidik mereka. Kemudian dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu pendidikan penanaman akidah sejak dini kepada anak-anak. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah kamu menyekutukan Allah. Nah, pendidikan akidah ini hampir hilang. Ya, kita biarkan anak-anak kita belajar terserah mau belajar apa. Apalagi fenomena zaman sekarang. Hampir orang berlomba-lomba memamerkan kekayaan di media sosial. Itulah kebanggaan mereka. Sehingga menjadi orang yang materialistis, segala sesuatunya diukur dari materi. Baru sukses kalau kaya. Kalau belum kaya tidak dikatakan sukses. Baru bangga kalau punya prestasi angka. Meskipun dia tidak bisa sholat, tidak bisa membaca ruku, sujud, bacaan apa segala macam Al-Quran belum bisa. Ya. Banyak anak-anak kuliah yang baru bisa baca Iqra 1, Iqra 2. Ya. Karena orang tuanya tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk Al-Quran. Nah, ini adalah fenomena kita seperti itu. Maka ini adalah satu bentuk krisis pendidikan yang dialami oleh para orang tua, yaitu merupakan bagian daripada hilangnya rahmat orang tua kepada anak-anak. Kemudian rahmat Allah yang sifatnya umum, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifat umumnya adalah bahwa kita itu diberikan berbagai macam kenikmatan. Nikmat kesehatan, nikmat nafas. Nikmat nafas ini hari ini kita mendapatkan nikmat-nikmat yang di saat bersamaan nikmat tersebut ya tidak dimiliki oleh sebagian saudara-saudara kita. Kalau kita menengok misalkan di rumah sakit Ansari Saleh,
atau di rumah sakit kulit. Di antara orang-orang atau pasien tersebut ada yang bernapas menggunakan alat bantu tabung. Ya kan? Sekarang kita masih diberikan napas gratis oleh Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri bukan hanya sebatas alhamdulillah, tapi bagaimana kita berupaya ya, melakukan ketaatan dan menjauhi dosa. Inilah ketaatan, kita berupaya melakukan kewajiban dan menjauhi dosa. Dosa itu kan meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang, dosa. Ketaatan atau ketakwaan itu adalah melakukan ketaatan yang diperintahkan, menjauhi dosa yang dilarang. Nah, nikmat-nikmat yang seperti ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, ada dua nikmat yang banyak diabaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat inilah yang kemudian sering disalahgunakan. Karena ketika manusia itu sehat ya, dan mempunyai waktu luang, nah, kalau dia tidak kaya, dia bisa menjadi pengangguran, atau dia bisa membuang waktunya untuk urusan-urusan dunia yang bukan bisa mengubah dunia dia, justru keadaannya nggak berubah-ubah. Ya, dia punya sehat, dia punya waktu luang, bisa pengangguran. Ya, atau dia punya kekayaan yang melimpah, sehat dan punya waktu, dia bisa macam-macam. Ya, bisa ke sana kemari ya, melayang-layang kakinya, sekarang di Banjar, besok di Jawa, besok lagi di luar negeri, Jepang, Prancis, di Argentina, segala macam tempat, nonton bola di Qatar. Ya gitu. Ya. Padahal Rasulullah SAW ingatkan kepada orang beriman, kun fid dunya ka'annaka gharibun wa abiris sabirin. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberangi jalan, atau orang yang numpang lewat, istilahnya kata. Jadi orang asing atau orang yang berada di daerah orang lain. Kayak kita misalnya mau pergi ke Jawa, sudah beli tiket bolak-balik 3 hari atau 1 minggu. Kita sudah memastikan tujuan kita selama 3 hari atau 1 minggu itu untuk apa? Ya. Selesai kita menuntaskan hajat kita di sana, kita tentu balik lagi ke sini. Balik lagi kita di sini. Ya. Tidak mungkin kita di sana itu kemudian memikirkan untuk bangun rumah, bangun ini, kemudian tinggal di sana, ya. Karena kita sudah menyiapkan tiket untuk balik ke sini. Nah, Nabi perintahkan kita seperti itu, ya. Jadi dunia ini sebagai tempat, kalau para ulama menyebutkannya darul mazru'ah. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam. Yang kita tanam di dunia ini adalah amal soleh. Ya. Kalau Ali mengatakan al-yauma amal la hisab wa ghadan hisab la amal. Hari ini kita punya kesempatan untuk beramal, belum ada hisab. Esok hari di hari kiamat saatnya untuk dihisab, bukan lagi untuk beramal. Itu kata Ali. Jadi hari ini satu-satunya kesempatan, satu-satunya waktu yang Allah berikan, gunakanlah sebaik-baik mungkin untuk mengumpulkan amal dan bekal terbaik menghadap Allah. Karena di hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak lagi berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Ya. Jadi kalau hari ini punya harta, hari ini punya anak-anak, maka bagaimana kita jadikan semua itu aset akhirat yang bisa berguna buat kita. Ya. Kalau tidak, maka hanya sebatas di dunia, di akhirat kita nggak punya tabungan. Nah, makanya ibarat kata kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf yang mengalami 7 tahun masa masa yang penuh dengan panen. 7 tahun berikutnya adalah masa paceklik atau masa yang penuh dengan kesulitan sandang pangan papan atau ekonomi. Maka beliau berpesan ya kepada Raja Mesir untuk memanfaatkan 7 tahun pertama ini dengan memanfaatkan pangan seminim mungkin, sehemat mungkin.
Karena 7 tahun setelah itu tidak akan bisa lagi memanen padi, semua krisis. Ya, maka demikian pula dengan kehidupan kita, ya, kesempatan yang Allah berikan, kemudian juga nikmat dan lain sebagainya ini kita gunakan untuk masa depan yang lebih penting. Karena Allah mengatakan wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia lakukan hari ini untuk hari esoknya, hari kiamat. Ya. Karena apa? Nasib kita di hari esok ditentukan dengan kondisi kita di hari ini di dunia. Sehingga Nabi mengatakan fa in wajada khairan falyahmadillah wa in wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau seseorang di hari kiamat nanti mendapatkan balasan yang baik, maka hendaknya dia memuji Allah. Apa maksudnya? Ketaatan-ketaatan yang berhasil dia bangun di dunia itu rahmat Allah. Kebaikan yang berhasil dia lakukan bukan kekuatan dia pribadi. Sehingga kita ini sebenarnya tidak punya kekuatan. Inna lillah. Kita totalitas mengatakan kita ini milik Allah. Harta kita, kekuatan kita, kesehatan kita, apa segala macam, tempat tinggal kita, anak kita, pasangan hidup kita, semua itu milik Allah Ta'ala, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila seseorang di hari kiamat nanti tidak mendapatkan balasan kebaikan tapi keburukan, fala yalumanna illa nafsah, kata Nabi, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, kenapa engkau tidak memanfaatkan waktu hidupmu atau sisa umurmu itu untuk, ya, memperbaiki sehingga Allah menyelamatkan kamu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan uzur kepada seseorang yang telah berusia 60 tahun. Jadi kalau manusia usia yang sudah 60 tahun tidak ada lagi uzur. Maksudnya gimana? Dia akan dikumpulkan, kalau misalkan dia taat atau dia berubah menjadi orang yang lebih baik, maka Allah akan himpun kebaikan-kebaikan masa lalunya dengan kebaikannya di masa itu sampai dia diwafatkan. Tapi kalau sebaliknya, seseorang telah mencapai umur 60 tahun atau lebih sedikit, dia tidak berubah sama sekali, justru dia semakin drop, ya, semakin jatuh, semakin terjerumus dalam keburukan dan maksiatan. Maka Allah akan gabungkan keburukan dia di masa lalu, dosa-dosa di masa lalu, dengan dosanya pada saat sudah menginjak usia tua itu. Bayangkan, Allah Maha Rahmat di situ. Kalau ada orang di usia tua taubat misalnya, maka di masa lalunya dihabiskan oleh Allah, ya, dihapus segala keburukan, aib dosanya itu dihapuskan. Itu bentuk rahmat Allah. Dan Allah langsung terima taubat orang itu, Allah langsung rahmati orang tersebut. Ya, seperti apa? Seperti taubatnya orang yang membunuh 99 orang. Bayangkan dia punya catatan dosa besar. Karena dosa menumpahkan darah manusia itu dosa terbesar di dalam agama Islam. Bahkan Nabi menyebutkan merupakan satu di antara 7 dosa yang membinasakan. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan kamu dunia akhirat. Di antaranya qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh atau menumpahkan darah, ya, menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan. Ini dosa besar. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang itu kemudian tergerak hatinya untuk bertaubat kembali, sehingga Allah ampuni semua dosa masa lalunya dan bahkan dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surga. Begitu pula dengan seorang pezina. Seorang pezina yang mungkin dipandang orang itu orang yang dibuanglah, terisolasi oleh kehidupan sosial, atau orang yang kotor lah. Kan kalau masyarakat melihat ini orang kotor. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seorang pezina yang punya rahmat dalam hatinya, ya, dia turun ke sumur, lalu dia naik melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena sangat kehausan. Dia turun lagi, dia mengisi sepatunya dengan air, lalu diberikan kepada anjing yang kehausan. Allah ampuni dosanya. Allah berterima kasih kepada seorang ahli maksiat dengan memasukkannya ke dalam surga karena memberikan air kepada seekor anjing. Itu baru binatang, dan binatang ini binatang yang najis mughalladh Allah.
najis dengan level berat. Ya, kalau menjilat piring atau apa, cuci 7 kali. Pertama dengan tanah, 6 kali dengan air. Tetapi Allah berterima kasih. Artinya rahmat Allah di sini ya, meliputi segala sesuatu, dan kita tidak boleh menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Tidak boleh kita menyepelekan, oh ini kayaknya separuhnya sedikit. Ya. Karena Nabi mengatakan ada 1 dirham mendahului 1 dinar. Maksudnya melebihi pahala 1 dinar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang 1 dirham ini dikeluarkan dari kantong orang yang miskin. 1 dinar itu keluar dari kantong orang yang super kaya, sehingga mendahului pahalanya 1 dinar. Padahal 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu kalau sekarang mungkin 4 juta lebih. 1 dirham berapa? Mungkin cuma 2.000 atau 700 perak. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata yang dilihat oleh Allah itu kegigihan dia, sampainya dia untuk beramal soleh, seperti pembunuh 100 jiwa tadi. Dia gigih bertaubat kembali kepada Allah meskipun dia punya dosa membunuh 100 orang. Jadi kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Katakanlah kepada mereka, beramallah kalian dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang dilihat oleh Allah. Ya, bukan dia beramal di masa lalu, tapi di akhir hayatnya dia kemudian menutup umurnya dengan maksiat. Waliyazbillah. Karena ini adalah ada yang seperti itu. Disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Muslim. Ada orang yang punya amal, saking banyaknya amalannya, jarak dia dengan surga sangat dekat, 1 langkah lagi. 1 langkah lagi sudah masuk surga kakinya. Tapi dia menutup amalnya dengan maksiat karena tergoda hatinya syahwat dan segala macam. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Dia mati dalam kondisi sedang maksiat. Dan itu kita nggak tahu takdir masing-masing orang. Sehingga ulama mengatakan al-umuru bi khawatimiha, bahwa perkara itu dilihat di ujungnya. Walaupun akhirnya baik tapi ujungnya buruk, nah itu yang dinilai oleh Allah. Tapi sebaliknya, meskipun masalahnya penuh dengan keburukan, tapi dia akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan, rahmat Allah tadi, maka Allah berterima kasih kepada orang ini, dimasukkannya ke dalam surga. Jadi artinya apa? Rahmat Allah itu begitu luas. Jangan kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan yang kecil itulah yang membuat Allah rahmat kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Dan boleh jadi kita menganggap ini adalah pahala besar, tapi karena hati kita tidak baik, maka Allah tidak menilai pahala tersebut atau tidak menilai amal soleh yang besar itu. Demikian yang bisa kita kaji. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk pribadi ulun sebagai pengingat dan untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.